Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah minggu hari ini. Kita masih melaksanakan ibadah melalui daring, baik di gedung gereja atau di rumah. Jika kita melakukan ibadah dengan benar, Tuhan pasti hadir. Hari ini pelayan firman akan dilayani oleh Bapak Penatua Agus Sumaryanto. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai dengan memuji dari pelengkap kidung jemaat serat 219 bait 1 dan 2. Di saat ini ku angkat tembang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita hari ini, Minggu, tanggal 11 Oktober 2020. Atas berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, saat ini kita dipersatukan dalam ibadah online, karena masih mentaati himbauan dari pemerintah untuk diam di rumah saja demi pencegahan penularan pandemi COVID-19. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh, dan di dalam hati hendaklah berkata demikian, bahwa pokok pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya kekal selama-lamanya
dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Juga hamba-Nya. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih adalah pengajaran Kristus yang sangat mendasar, seperti yang dinyatakan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Allah kita adalah manusia yang berdosa, karena belum bisa menjalankan hukum kasih secara sempurna. Untuk itu marilah kita mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama, dan memohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati kami datang menghadap kehadirat-Mu untuk menyatakan penyesalan atas segala dosa dan pelanggaran serta kesalahan kami yang telah kami lakukan hari demi hari. Dan kini kami datang untuk memohon pengampunan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan atas segala yang ada dalam pikiran kami, kata-kata kami yang telah kami ucapkan, dan segala sesuatu yang kami lakukan yang tidak memuliakan akan nama Tuhan atau yang melanggar akan perintah-Mu. Kami menyesali apabila ada pikiran kami yang jahat, kata-kata kami yang kotor, dan perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengakui itu sebagai dosa, dan kini kami mau bertobat dari semua itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah pelanggaran kami, dan bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan-kesalahan kami, dan tahirkanlah dari dosa-dosa kami. Jika ada amarah, kebencian, kebohongan, kepahitan, iri hati, dengki, egois yang ada di dalam hati dan pikiran kami yang belum kami sadari, nyatakanlah itu semua kepada kami agar kami mengakuinya sebagai dosa untuk segera memohon pengampunan-Mu. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan mampukan kami untuk mengasihi sesama kami seperti yang Engkau perintahkan di dalam firman-Mu. Karena kami tahu Engkau pengasih dan penyayang, sabar dan penuh kasih karunia. Melalui ibadah kami hari ini, kiranya kasih-Mu juga akan tercurah bagi setiap kami di Jemaat Mutropodo ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati dan menyertai kami, sehingga ibadah kami hari ini benar-benar memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita telah memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan serta dosa-dosa kita di hadapan Tuhan.
dan Tuhan adalah Maha Kasih. Apabila kita mau mengakui segala kesalahan kita dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Baik, kita pujikan dari PKJ 37, bait yang pertama dan yang kedua. Bila ku renung dosaku. Bapak Ibu, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini terambil dari Matius 22, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Matius 22, ayat pertama sampai dengan yang ke-14, yang akan dibacakan oleh salah seorang majelis. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, puji syukur terima kasih untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kami mohon Tuhan mencurahkan hikmat pengertian atas kami yang mendengar. Biarlah kami dimampukan untuk mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Untuk Bapak Agus yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga mengurapi dengan kuasa-Mu. Biarlah apa yang diucapkan semua atas kehendak dan perkenan Tuhan. Bersabdalah Bapa, kami sedia mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 22
ayatnya yang 1 sampai dengan 14, Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14 dengan judul perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah disediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu pula, hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertengkar dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak mempunyai pakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan setiap hari. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan, merenungkan, lebih-lebih dapat melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan pujian dari PKJ nomor 15 bait yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada
Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ya, Bapak Ibu, dalam bacaan firman Tuhan hari ini yang telah kita baca tadi dengan perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri suatu acara penting. Apakah itu undangan pesta ulang tahun, pengucapan syukur, pesta pernikahan, ataupun undangan penting lainnya. Akan tetapi tahukah saudara, ketika mendapat undangan itu artinya kita mendapat suatu penghargaan besar dari orang yang mengundang kita. Pada masyarakat orang Timur dan adat budaya ketimuran pada umumnya, acara perkawinan atau resepsi merupakan suatu acara yang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan sakral. Oleh karena itu menyangkut harkat dan martabat dari kedua belah pihak. Sehingga apabila dalam pelaksanaannya ada sesuatu yang tidak berkenan dalam pelayanan acara kepada para undangan atau para tamu, maka hal itu akan menjadi buah bibir atau perbincangan dalam masyarakat, dan itu akan sangat memalukan bagi keluarga dari kedua belah pihak. Demikian pula sebaliknya, apabila mereka yang sudah diundang tetapi tidak datang, akan membuat keluarga mempelai pria ataupun wanita itu menjadi kecewa, bahkan tersinggung karena menyangkut kehormatan seseorang. Nah, karena undangan yang diberikan tidak seperti zaman sekarang ini melalui surat menyurat atau via telepon, tetapi mengirim utusan dari keluarga yang memiliki hajatan tersebut datang ke rumah untuk mengundang. Oleh sebab itu acaranya memang sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, baik menyangkut kebutuhan acaranya, kemudian kapan dilaksanakannya, tempatnya di mana, dan tentunya yang penting adalah siapa-siapa yang diundang, serta siapa yang dapat mewakili keluarga menyampaikan undangan pesta perkawinan tersebut. Pada umumnya para undangan tersebut sangat diharapkan hadir. Oleh sebab itu biasanya undangan sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk menghadiri acara pesta perjamuan kawin tersebut tepat pada waktunya. Suatu misal, bila yang mengundang itu adalah seorang pejabat tinggi atau orang kaya, orang terpandang, karena biasanya orang yang seperti itu yang diundang adalah hanya orang-orang tertentu yang dianggap pantas untuk diundang. Menerima undangan apalagi dari seseorang yang terhormat dan terkenal tentunya akan menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi yang diundang. Pasti orang yang diundang itu akan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ia akan menaruh di agendanya, bahkan menggeser acara-acara lain supaya bisa menghadiri undangan tersebut. Dan ia akan memperhatikan penampilannya dengan mengenakan pakaian pesta sehingga terlihat rapi dan bersih, serta mempersiapkan hadiah apa yang layak untuk diberikan kepada si pengundang. Nah,
Itu tandanya bahwa kita sangat menghargai dan menghormati tuan rumah yang mengadakan pesta. Dan juga tanda bahwa kita datang ke pesta dengan maksud dan tujuan yang baik untuk memberi doa restu serta telah menyiapkan diri dengan baik pula untuk mengikuti perayaan pesta tersebut. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam bacaan kita hari ini, dalam perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin, Tuhan Yesus sering memakai perumpamaan dalam pengajarannya yang di dalam bacaan kita hari ini adalah untuk menggambarkan seperti apakah kerajaan surga atau kerajaan Allah itu. Karena perumpamaan adalah pengajaran dalam bentuk cerita-cerita yang bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang tersembunyi, khususnya cerita-cerita yang mengandung hal-hal yang nyata dalam kehidupan manusia sehari-hari yang dipakai Tuhan Yesus untuk menerangkan kerajaan surga dan rahasianya. Dalam perumpamaan ini dikisahkan ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, waktu pelaksanaan perjamuan telah tiba dan undangan telah sampai dan semua persiapan pesta telah disediakan, telah tersedia. Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun ketika hamba-hambanya disuruh untuk memanggil para undangan, ternyata semua tidak ada yang mau datang, berdalih dengan berbagai macam alasan. Mereka tidak mau datang, ada yang berdalih tentang kebutuhan hidup, pergi mengurusi ladang, ada yang karena pekerjaan, mengurusi usaha, bahkan ada yang menangkap, menyiksa, dan membunuh para hamba yang disuruh untuk memanggil para undangan itu. Nah, perbuatan dan respon undangan raja yang seperti itu membuat raja menjadi murka, sehingga dia mengerahkan pasukannya untuk membinasakan orang-orang yang telah membunuh hamba-hamba yang dikasihinya dan membakar kota yang mereka tempati itu. Akan tetapi walaupun para undangan tersebut tidak mau datang karena bermacam-macam alasan, namun perjamuan kawin itu tidak akan menjadi tertunda karena raja telah memerintahkan para hambanya untuk pergi ke persimpangan jalan seperti pada ayat yang ke-9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ya, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Itu artinya hamba-hamba itu diutus pergi dan mengundang orang-orang yang dijumpai di persimpangan jalan yang selama ini dianggap sebagai orang-orang berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Ternyata justru merekalah yang memenuhi undangan raja dan hadir di pesta itu hingga ruangan itu menjadi penuh dengan tamu. Hamba-hamba raja menyambut mereka dan masuk ke dalam istana dan mengatakan kepada tiap-tiap tamu untuk mengenakan pakaian pesta yang dibuat untuk acara tersebut. Raja mengundang orang-orang dan mengharapkan mereka untuk mengenakan pakaian yang telah disediakan. Karena dengan mengenakan pakaian pesta yang disediakan oleh raja, itu artinya tidak ada orang yang terlihat miskin atau menderita.
Setiap tamu dapat menyembunyikan status sosial dan ekonominya di balik pakaian yang diterimanya dari raja. Pakaian pesta itu bersih dan putih yang menurut kebudayaan timur melambangkan sukacita dan kebahagiaan. Maka setiap orang boleh datang ke pesta pernikahan anak raja, bahkan setiap orang akan disambut dengan baik asal mereka memakai pakaian pesta itu. Ketika raja memasuki ruang pesta dan memperhatikan suasana pesta, terlihat bahwa ada salah satu tamu yang tidak berpakaian sebagaimana mestinya, maka raja menganggapnya sebagai suatu penghinaan yang disengaja. Dengan segera salah satu tamu yang datang ke pesta dengan mengenakan pakaiannya sendiri disingkirkan dan dilemparkan keluar ke dalam kegelapan malam. Memang sungguh sangat disayangkan karena ia hanya bisa meratapi dan menyesali perbuatannya itu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan ini lalu pengajaran apa yang hendak Tuhan Yesus sampaikan kepada kita? Maksud dari perumpamaan dalam perikop ini adalah raja itu adalah Allah sendiri. Undangan yang dimaksud menggambarkan pemuka umat yang menolak pemberitaan kebenaran firman Allah yang adalah janji Tuhan Allah. Sementara hamba-hamba itu adalah para utusan yang diutus Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan dan mengundang mereka masuk dan ikut dalam keselamatan itu. Akan tetapi mereka tidak mau bertobat dan menolak panggilan Tuhan dengan alasan yang bermacam-macam. Mereka menolak, akan mengabaikan, bahkan mereka menyiksa dan membunuh hamba-hamba utusan Allah itu. Itu berarti bahwa undangan pesta dalam perjamuan kawin tersebut adalah pernyataan pemanggilan Allah kepada umat manusia untuk menerima kasih-Nya yang tentu saja adalah merupakan anugerah dari Allah semata. Dalam konsep suatu pesta, biasanya akan ada sukacita dalam suasana yang gembira dan penuh dengan jamuan yang nikmat. Sehingga setiap undangan yang datang akan merasakan sukacita sebagaimana sukacita yang dirasakan oleh raja yang mengundang itu. Yang berarti bahwa sebagaimana kasih Allah yang besar bagi manusia, berita Injil disampaikan untuk mengundang setiap jiwa untuk turut serta merasakan kasih Allah yang besar. Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam kasih-Nya adalah dengan memperlihatkan kuasa kasih-Nya yang nyata, yaitu melalui Yesus Kristus. Namun dalam perumpamaan ini dapat kita perhatikan bahwa raja itu tidak hanya sekedar mengundang, tetapi juga melihat dan memperhatikan satu persatu undangannya melalui hamba-hambanya. Dan ternyata yang sang raja mendapati bentuk sikap yang tidak menghargai atas undangan yang ditunjukkan dalam perumpamaan ini dengan berbagai macam alasan. Alasan kebutuhan hidup. Sikap ini memperlihatkan seakan-akan menjalin kedekatan dengan Tuhan itu adalah hal yang merugikan bagi dirinya. Kemudian lalu alasan kesibukan dalam bekerja. Sikap ini memperlihatkan seakan-akan perjalanan kehidupannya itu dapat dikendalikan sendiri tanpa menyertakan Tuhan. Sibuk bekerja hingga tidak lagi mengingat waktu untuk Tuhan. Mereka memprioritaskan ladangnya, usahanya, dan pekerjaannya, sehingga mereka mengabaikan dengan sengaja undangan panggilan Tuhan ini. Mereka tidak melihat undangan raja sebagai prioritas utama, bahwa kasih Allah yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus adalah untuk memanggil manusia menuju keselamatan.
Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana Allah lebih memprioritaskan umatnya untuk hadir dalam undangan keselamatan itu. Allah kembali mengundang panggilannya dengan mengutus hamba yang lain, karena bagi Allah mereka adalah umat pilihan Tuhan. Namun mereka yang Tuhan prioritaskan itu malah lebih memprioritaskan ladangnya, usahanya, dan pekerjaannya, sehingga mereka mengabaikan dengan sengaja undangan panggilan Tuhan. Mereka tidak melihat undangan raja sebagai prioritas utama. Akan tetapi meskipun undangan mendapat penolakan, tidak akan membatalkan sukacita yang diadakan oleh keluarga raja itu. Pesta tetap akan berjalan dan suasana akan tetap gembira, dan segala yang disediakan tetap akan dihidangkan. Ya, ada banyak orang yang menerima datang akan panggilan Tuhan Yesus, dan ternyata mereka semua adalah orang yang benar-benar telah mempersiapkan dirinya, baik sikap, sifat, dan tindakannya untuk panggilan Tuhan itu. Dalam etikanya, memang selayaknya lah kita mempersiapkan diri sesuai dengan ajaran yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan tunjukkan kepada kita semua. Jika kita datang dalam suatu pesta, maka kita selayaknya menyatu dengan sukacita orang yang mengundang kita. Lalu bagaimana kita memperlihatkan diri kita layaknya sebagai seorang yang telah dipanggil oleh Tuhan? Maka setiap jiwa yang telah dipanggil Tuhan dalam keselamatannya haruslah memperlihatkan pembaruan hidup, menjalani kehidupan yang baru dengan meninggalkan kehidupan yang lama. Hidup dengan Tuhan masuk dalam menyatu dalam kasih Tuhan yang memanggil kita. Itu adalah pakaian pesta yang kita kenakan untuk menerima panggilan Tuhan dengan mengenakan Kristus dalam hidup kita. Dalam arti kebenaran firman yang dinyatakan Kristus, itulah pakaian pesta yang akan kita kenakan dalam memenuhi panggilan Tuhan. Dalam panggilan Tuhan kita telah meninggalkan hidup yang lama dan mengenakan hidup yang baru. Jadi perumpamaan ini membuat kesungguhan kita menerima panggilan Tuhan, apa yang menjadi orientasi hidup kekristenan kita. Apakah kita menjalani hidup sudah berorientasi pada kebenaran Tuhan atau masih tetap dalam hidup yang lama? Panggilan mengikut Yesus menuntut kesungguhan dengan sepenuh hati untuk hidup dalam panggilannya. Tuhan tidak menginginkan kita mengikuti panggilannya dengan pertimbangan-pertimbangan duniawi, sebab Tuhan tidak bisa dibanding-bandingkan dengan hal-hal duniawi yang sesungguhnya adalah di bawah kuasanya. Tanpa kesungguhan dalam mengikut Yesus, maka akan ada berbagai macam alasan yang dapat kita perbuat untuk tidak hidup dalam perintahnya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipilih, yang terpilih di antara yang terpanggil dengan kesungguhan menerima panggilannya kepada sukacita yang abadi. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita juga dipanggil untuk berperan serta dalam suasana prihatin seperti saat ini, karena penyebaran virus corona sudah menyebar ke penjuru dunia termasuk negara kita di Indonesia ini. Begitu besarnya pengaruh dari COVID-19 ini karena telah mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan di seluruh dunia, termasuk pembatalan kegiatan peribadatan, pembatalan dan pelarangan kunjungan peribadatan dan perayaan hari besar keagamaan lainnya. Karena virus corona bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia ini.
Beberapa orang mengurung diri di rumah saja, menghindari tempat keramaian dan menunda perjalanan ke tempat lain. Ya, kita semua hanya bisa berharap kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan lenyap dari muka bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali dengan bebas, lebih-lebih beribadah di tempat ibadah dan di gereja kita. Ya, memang begitulah seharusnya. Di tengah maraknya pandemi COVID-19 ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon perlindungan dan penyertaannya sehingga kita semua tidak akan ada yang tertular oleh penyebaran virus corona ini. Ya, demikian renungan kita hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli yang akan kita ucapkan bersama-sama dengan saudara kita di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami dapat bersekutu untuk bersama-sama membangun ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika kami ada sebagaimana kami ada bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing saat ini, kami percaya itu semua berkat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa memuji, berdoa, dan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah disampaikan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan, terang dalam kehidupan kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu di GKJW Tropodo ini. Kiranya Tuhan hadir di setiap keluarga demi keluarga. Jika di antara mereka ada yang bermasalah dengan kehidupan ekonominya, Tuhan akan mencukupkannya. Jika ada yang mendapati masalah dengan keluarga dan rumah tangganya, Tuhan membukakan jalan baginya. Bagi yang menderita sakit, masih dalam pemulihan kesehatannya, di antaranya Ibu Binis Aprilianti, Ibu Sri Winantu R. Sutoyo, Ibu Wiwi Widayati, Ibu Anik Sunarti, Ibu Arma, Ibu Maria Lydia, Ibu Rosane Bambang Penat, Ibu Ruswati, Ibu Bapak Basri, Ibu Saning, Bapak Mujimin, Ibu Sujatimah, Bapak Ari Witoyo, Ibu Herlin Teguh Sarusa, Bapak Suharso, Bapak Hadi Pramono, Bapak Sri Subagio. Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan hidup kami. Inilah milik-Mu yang saat ini sangat memerlukan akan jamahan kuasa tangan-Mu untuk memberikan kesembuhan dari sakit penyakit yang dideritanya. Karena kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus segala sakit penyakit pasti akan sembuh. Sembuhkanlah dan kuatkanlah tubuhnya dari kelemahannya sehingga dapat merasakan kesegaran dan kebugaran di dalam tubuhnya. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup. Kiranya kuasa kasih Tuhan saja yang membukakan jalan dan memberikan, karena Engkau tahu apa yang kami perlukan. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun di dalam minggu-minggu ini, di antaranya Ibu Tri Endah Retnaning Tias, anak-anak Kristian, dan anak Yosi Merce Aris Budi. Kiranya Engkau saja ya Tuhan yang menyertai mereka di usia baru mereka. Sertai dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga
yang berulang tahun pernikahannya, diantaranya Bapak Pramono Triwidianto dengan Ibu Nuning Aryani. Kiranya di dalam membina rumah tangganya, mengasuh putra-putrinya, Engkau selalu hadir di tengah-tengah mereka, membukakan jalan di setiap permasalahan yang dihadapinya, hingga beroleh sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani bahtera rumah tangganya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pelayan gerejamu di GKJW Tropodo, Jemaat Tropodo ini, kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya Engkau lancarkan di setiap kegiatan ibadah kami dan setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau sertai warga sekitar di tempat ini agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini, mulai dari Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Lutfi Eko Yunanto MTH beserta keluarganya. Di dalam segala aktivitasnya Tuhan sertai dan Tuhan melindunginya sehingga apa yang dilakukan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga bagi para majelis, para komisi dan pembantu yang lain, kiranya Engkau selalu membimbing dan memimpinnya sehingga mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan bagi Tuhan dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk memerangi penularan dan penyebaran COVID-19. Tuhan, hanya Engkau tumpuan dan harapan hidup kami. Kami selalu menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan selalu melindungi dan menyertai kami sehingga di antara kami warga GKJW Jemaat Tropodo ini tidak akan ada yang tertular oleh virus corona ini. Karena kami selalu menyandarkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan kami berharap ya Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, lenyap dari muka bumi ini, lebih-lebih di negara kami, bangsa Indonesia ini. Sehingga kami dapat beraktivitas lebih-lebih beribadah kembali dengan secara normal. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai ke tingkat paling bawah, berikan roh kebijaksanaan di dalam menangani setiap permasalahan, sehingga dapat berlaku adil, jujur, sehingga terciptalah suasana aman, tentram, dan damai bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, doa yang masih jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita masuk di dalam ungkapan syukur untuk kita mempersembahkan apa yang sudah kita persiapkan dari rumah, kita berikan kepada Tuhan. Dasar persembahan pada minggu hari ini terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Demikian, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan yang berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita memberi persembahan, kita ikuti dengan kita menyanyikan dari pujian dari dari nyanyian PKJ nomor 146 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tangan Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa persembahan. Kita akan berdoa. Bapa yang di dalam surga, kembali kami hadir di hadapan-Mu. Kami ucap syukur atas segala berkat-Mu kepada kami, sehingga di hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengucap syukur kepada-Mu. Pada saat ini kami sudah mempersiapkan persembahan yang kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah Tuhan izinkan kami memberi untuk Tuhan, bukan karena kelebihan kami, tapi dari kami yang kami persembahkan dari keikhlasan diri kami. Kami yakin bahwa persembahan ini layak untuk Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati dan sucikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan boleh menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu, dan persembahan ini boleh membangun gereja kami, khususnya GKJW Jemaat Tropodo. Kami juga berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya Tuhan berkati kami, dan kami yakin dan percaya semua karena Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara yang belum bisa memberi karena ketidakberadaannya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa persembahan bukan hanya berupa uang, tapi berupa pikiran dan tenaga dan keikhlasan mereka yang boleh mereka persembahkan. Terlebih hidup mereka, hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan saudara kami yang telah Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh, saudara kami boleh menjadi orang yang jujur
dan berkenan di hadapan Tuhan sehingga persembahan ini boleh bermanfaat khususnya bagi jemaat GKJW Tropodo. Terima kasih Bapa, demikian seluruh doa kami yang kurang sempurna hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman. Dan Tuhan juga mengutus kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu kita berpisah dengan damai sejahteranya dan lakukanlah firman-Nya, maka Dia akan membuat segala usaha kita berhasil. Hitung pujian PKJ 241, bait yang pertama dan yang kedua. Tak ku tahukan hari esok. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, mari kita kembali dalam keseharian kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih setianya yang telah ditunjukkan dengan penebusan Kristus Yesus Tuhan, dan pertolongan Roh-Nya yang kudus akan selalu menyertai hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.